Sabda TV. Syirik besar apa saja? Syirik besar banyak, Pak. Tadi kita sudah menyebutkan definisinya, taswiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah dengan apa? Dengan Allah. Maka syirik besar ada yang berhubungan dengan rububiyahnya Allah. Apa itu? Itu menyifati makhluk dengan sifat-sifat yang rububiyah hanya milik Allah. Contoh, yang bisa memberikan rezeki dengan sendirinya hanya Allah. Kalau ada orang punya keyakinan bahwa wali fulan bisa ngasih rezeki dan berdiri sendiri tanpa izin Allah, berarti dia sudah menyifati wali ini dengan sifat Allah. Ini syirik besar bukan? Syirik besar, Pak. Contoh lagi, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah. Dalam hal ini ayat-ayatnya banyak. Di antaranya Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada siapapun di langit maupun di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah saja. Kalau ada orang punya keyakinan wali fulan tahu yang gaib, berarti dia sudah memberikan sifat ini kepada makhluk. Ini syirik besar. Rasulullah saja, Pak, disuruh mengatakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, tuh lihat, pasti aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan. Bayangkan, Rasulullah tidak tahu yang gaib, Pak. Dan banyak bukti bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Ketika terjadi kisah ifk dituduhnya Aisyah berzina dengan seorang sahabat. Sebulan lamanya Allah tidak turunkan wahyu, dan saat itu Rasulullah hampir percaya dengan tuduhan itu, Pak. Sampai sikap beliau berubah terhadap Aisyah. Itu kan menunjukkan Rasulullah nggak tahu yang gaib. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, tahu ini bohong nih gitu kan. Dalam perjalanan pernah kalungnya Aisyah hilang, Pak. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya sibuk nyari kalung itu. Sampai masuk waktu subuh dalam keadaan nggak ada air. Sehingga Allah turunkan ayat tayamum. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, ngapain harus capek-capek nyari sana sini? Terus bagaimana harus mengabarkan tentang perkara-perkara gaib? Jawabnya, Allah yang memberi tahu. Bukan karena Rasulullah tahu yang gaib. Contoh lagi, Pak. Orang Syiah mensifati Ali bin Abi Thalib itu bisa menghidupkan dan mematikan. Padahal yang bisa menghidupkan dan mematikan hanya siapa? Allah saja. Ini masuk syirik tidak, Pak? Naam, syirik dalam rububiyah. Mengijabah doa hanya milik Allah. Siapa yang punya keyakinan bahwa mayat bisa mengijabah doa, syirik besar itu, Pak. Syirik dalam rububiyah. Syafaat hanya milik Allah. Allah sendiri yang mengatakan demikian. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Adapun yang lain bisa memberi syafaat setelah mendapatkan izin dari siapa? Allah. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa seseorang bisa memberi syafaat tanpa izin Allah, maka ia telah berbuat syirik dalam rububiyah. Menyembuhkan hanya bisa siapa? Allah. Siapa yang punya keyakinan bahwa dokter bisa menyembuhkan penyakit, syirik dalam rububiyah. Dokter cuma bisa ngasih resep, Mas. Yang menyembuhkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya syirik dalam rububiyah, Pak.